Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini nih kita mau ngobrolin inovasi keren dari Makassar. Makassar ya? Ada apa nih? Iya, dari Universitas Hasanuddin, Unhas, mereka baru aja luncurin bus listrik kampus buatan sendiri, namanya Enggi Move. Oh, Enggi Move. Keren namanya. Sumber kita dari laparan tribuntimur.com. Nah, kita mau coba gali nih. Apa sih yang bikin bus ini spesial, bukan cuma sekedar kendaraan baru gitu? Oke. Dan apa artinya buat Unhas? Ya mungkin juga bisa jadi inspirasi buat kampus lain kan? Kita lihat gimana kampus ini ambil langkah nyata ke arah lingkungan yang lebih hijau. Oke, mari kita mulai bedah ya. Boleh. Yang perlu dicatat nih, ini bukan Unhas sekedar beli bus listrik impor gitu. Bukan ya? Bukan. Enggi Move ini benaran hasil kolaborasi internal, ada dosen, ada mahasiswa dari Fakultas Teknik. Oh, karya sendiri berarti. Dipimpin oleh Prof. Syamsul Bahri. Dan yang menarik, ini bukan proyek iseng-iseng, tapi emang buat jawab kebutuhan transportasi di dalam kampus Unhas sendiri. Jadi, riset terapan banget. Wah, mantap itu. Nah, laporannya bilang bus ini udah mulai jalan-jalan nih di kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar. Udah operasi ya? Iya, mulai Minggu 2 November 2025 kemarin, startnya dari JK Arenatorium. Kalau dibayangin ya, bentuknya itu mirip mobil golf, tapi lebih gede dan modern gitu. Muatnya 14 orang. Cukup banyak ya, 14 orang. Iya, fungsinya jelas banget buat penghubung antar fakultas di kampus utama. Biar ngurangin motor, mobil pribadi seliweran di dalam kampus gitu. Nah, ini nyambung banget sama visinya Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, Prof. JJ biasa dipanggilnya. Oh, Prof. JJ, gimana visinya? Beliau pengen Unhas jadi Green Campus. Jadi bus listrik ini salah satu langkah konkretnya. Dan beliau juga nyebutin keuntungannya loh. Apa aja tuh? Ya jelas, nggak bising kayak knalpot biasa, terus nggak berdebu, bebas emisi. Jadi intinya, lingkungan kampus jadi lebih sehat, lebih nyaman buat semua yang ada di sana. Bener juga sih, kualitas hidup di kampus jadi lebih baik ya. Iya, teknologi yang langsung dirasain manfaatnya gitu. Nah, ngomongin teknologinya nih, ada beberapa detail yang cukup menarik. Ngecasnya gimana coba? Gimana? Pakai stasiun khusus gitu? Ternyata enggak, pakai listrik biasa aja, 220 volt AC. Kayak ngecas HP di rumah gitu. Gampang kan? Oh, praktis dong kalau gitu. Ukurannya? Ukurannya juga pas buat lingkungan kampus, panjangnya sekitar 5,5 meter, lebarnya 1,5 meteran, tingginya 2 meter lebih dikit. Oke, nggak terlalu besar ya. Pas buat jalan internal? Iya, kecepatannya juga dibatasi maksimal 40-50 km per jam. Cukuplah buat warawiri di kampus, tapi tetap aman. Betul. Kecepatan segitu ideal buat area terbatas kayak kampus. Terus spesifikasi lainnya gimana? Rangka, bodi gitu? Rangkanya pakai baja, terus bodinya injeksi ABS. Kayaknya sih dirancang biar awet ya. Kedengarannya cukup solid ya. Bukan prototipe asal jadi. Fitur-fiturnya? Fiturnya modern kok. Ada lampu LED, lampu sen, ada buzzer kalau mundur, wiper juga ada, terus ada kontrol maju mundur, audio MP3 buat hiburan mungkin ya, sama dashboardnya udah LCD. LCD. Nampilin apa aja tuh? Info standar sih, tegangan baterai, arus, kecepatan, jarak tempuh, sama indikator sen. Lengkap lah. Menarik. Berat kosongnya 1.150 kg, tapi bisa angkut beban sampai 1.500 kg. Daya angkutnya lumayan gede berarti ya, buat 14 orang plus mungkin barang bawaan dikit. Iya, waktu angkutnya. Nah, statusnya sekarang nih udah ada 3 unit yang jadi dan siap jalan. 3 unit ya. Terus rencana selanjutnya? Mereka mau langsung unjuk gigi nih di ajang PIMNAS. Tahu kan? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oh, PIMNAS. Yang paling bergengsi itu ya? Wah, panggung yang pas buat pamerin inovasi. Betul. Langkah promosi yang cerdas sih. Tapi, yang lebih bikin penasaran lagi, targetnya Prof. JJ. Apa tuh targetnya? Tahun 2030, Unhas mau bebas kendaraan BBM sama sekali di dalam kampus. Wah, serius. 2030. Itu, ambisius banget loh. Iya kan? Dan nggak cuma bus, mereka juga udah ada rencana buat ngembangin motor listrik juga. Wow. Bener-bener komitmen ke elektrifikasi ya. Tapi ngomong-ngomong soal pengembangan, ada klaim yang cukup mencengangkan. Apa tuh? Waktu desain bus ini, katanya cuma 3 bulan. 3 bulan aja? Kok bisa secepat itu ya?
Nah, itu dia. Ini jadi pertanyaan menarik. Apa mereka adaptasi platform yang udah ada, atau punya metode R&D yang efisien banget ya? Unhas juga bilang udah siap produksi massal dan terbuka buat kerjasama. Siap produksi massal? Iya, klaimnya begitu. Ini kan membuka potensi Unhas jadi semacam pusat pengembangan atau bahkan produsen kendaraan listrik skala kecil atau menengah. Tapi ya, klaim siap produksi massal ini perlu kita lihat lagi nanti realisasinya gimana. Soal dana, rantai pasok, regulasi, kan banyak faktornya. Benar banget. Klaim siap produksi massal itu selalu menarik buat ditunggu kelanjutannya. Oh ya, ada info tambahan nih. Apalagi? Di hari yang sama, pas peluncuran bus, Unhas juga ngenalin drone pertanian. Drone buat nanam jagung. Oh, drone pertanian juga. Iya, jadi kayaknya Enggi Move ini bukan proyek tunggal gitu, tapi bagian dari semangat inovasi yang lebih luas di Unhas, terutama yang fokus ke teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Jadi ada gelombang inovasi di sana ya. Kayaknya gitu, Dekan Fakultas Tekniknya, Prof. Isran Ramli, juga bangga banget nyebut ini kontribusi nyata dari fakultasnya. Oke. Tapi ada satu detail geografis yang mungkin perlu kita perhatikan juga nih. Detail apa tuh? Fakultas Teknik Unhas, tempat bus ini dikembangin, itu kan lokasinya bukan di kampus utama Tamalan Rea, Makassar ya. Oh iya, gimana dong? Adanya di Goa, Jalan Poros Malino sana, jaraknya lumayan sekitar 23-25 km dari kampus utama. Wah, lumayan jauh ya, sekitar sejam perjalanan mungkin. Bisa jadi 45-60 menit lah. Nah, ini menarik. Pengembangannya di Goa, tapi implementasi awalnya dan target utamanya kan di Tamalan Rea, Makassar. Iya juga ya. Gimana ya koordinasi lintas kampusnya berjalan? Terutama pas fase riset awal dan uji coba. Terus, apa ada rencana juga buat pakai bus serupa di kampus teknik Goa itu sendiri nantinya? Ini aspek logistik sama strategi yang cukup penting juga kayaknya. Iya, pertanyaan bagus tuh. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat pendengar, intinya apa sih? Silakan. Unhas sekarang punya Enggi Move, bus listrik karya internal mereka sendiri. Ini bukan cuma soal ganti alat transportasi ya, tapi lebih ke simbol komitmen Unhas buat jadi kampus hijau, Green Campus, dan juga nunjukin kapasitas inovasi mereka. Betul. Ada target jangka panjang yang jelas pula. 2030, kampus bebas emisi. Ini contoh nyata gimana institusi pendidikan bisa jadi motor penggerak buat adopsi teknologi yang berkelanjutan. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita pikirkan bareng-bareng. Kalau Unhas bisa desain bus ini dalam katakanlah 3 bulan, terus mereka merasa siap produksi massal, seberapa realistis sih model pengembangan kayak gini bisa ditiru atau diadaptasi sama institusi lain? Menarik pertanyaannya. Atau bahkan dikembangin buat kebutuhan di luar kampus, misalnya buat angkutan di lingkungan perumahan, atau di kawasan wisata, atau mungkin jadi feeder buat transportasi publik skala kecil di kota-kota? Iya, bisa jadi ya potensinya. Tapi kira-kira apa ya tantangan terbesarnya kalau mau replikasi model inovasi kampus kayak gini di konteks Indonesia yang lebih luas? Mungkin soal standarisasi, atau pendanaan yang berkelanjutan, atau penerimaan pasar. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.